Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fadila. Saya dari Prodi Manajemen Malam dengan NIM 2892150003. Di sini saya akan membahas soal yaitu tentang statistik bisnis. Soal yang pertama. Diketahui tabel perkembangan komoditi tahun 2019 sampai 2020 sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, hitunglah indeks tahun 2020 dengan tahun 2019 dengan model indeks last payer, indeks Paske, indeks Drobis, indeks Fisher, dan indeks Edgeworth. Berikut tabel jawabannya ya teman-teman, bisa kita lihat yaitu ada komoditi 2019-2020. Ada P0, ada Q0, ada PN, ada QN. PN dikali Q0 hasilnya 14.625. Lalu selanjutnya ada P0 dikali Q0 yaitu hasilnya 13.500. Ada PN dikali QN hasilnya 16.250. Ada P0 dikali QN hasilnya 15.000. Selanjutnya ada Q0 ditambah QN yaitu 95. Nah, dari masing-masing ini kita jumlahkan ya teman-teman, dari atas sampai bawah lalu kita jumlahkan. Lalu kita jawab ya teman-teman. Yang pertama ada indeks last payer. Kita masukkan dulu rumusnya. IL yaitu sama dengan sigma PN Q0 per sigma P0 Q0 dikali 100 sama dengan 103 yaitu 0,425 per 9750 dikali 100 sama dengan 106,5. Selanjutnya ada indeks Paske, yaitu masukkan rumusnya dulu. IP sama dengan sigma PN QN per sigma P0 QN dikali 100 sama dengan 113,775 yaitu per 106,700 dikali 100 hasilnya 106,6. Selanjutnya yaitu ada indeks Drobis, yaitu ID sama dengan IL plus LP per 2 sama dengan 106,5 ditambah 106,6 per 2 yaitu hasilnya sama dengan 213,1 per 2 sama dengan 106,55. Selanjutnya ada yang ke C yaitu indeks Fisher. Rumusnya IV sama dengan akar IL dikali P. Kita masukkan yaitu angkanya sama dengan akar 106,5 dikali 106,6 yaitu hasilnya sama dengan akar 11.352,9 sama dengan 106,55. Lalu yang ke D ada indeks Edgeworth. Rumusnya IE sama dengan sigma PN dalam kurung Q0 plus QN per sigma P0 dalam kurung Q0 plus QN dikali 100 sama dengan 30,875 per 28,500 dikali 100 hasilnya yaitu 108,33. Lalu ada soal yang kedua, diketahui ramalan jumlah tamu Hotel ABC tahun 2015 sampai 2020. Dari data tersebut, buatlah ramalan penjualan tahun 2025 dengan menggunakan metode semi rata-rata dan kuadrat kecil. Bisa dilihat teman-teman tabelnya. Oke, selanjutnya yaitu ada jawaban yang kedua dengan metode semi rata-rata. Bisa dilihat tabelnya, yaitu ada semi rata-rata 460, ada 377, yaitu A sama dengan 377, B sama dengan 377, dikurang 460 per 2, sama dengan min 27,6.
X sama dengan 6, Y sama dengan A ditambah BX sama dengan 377 kurang 27,6 dalam kurung 6, yaitu sama dengan 377 dikurang 165,6 sama dengan 211,4. Hasilnya yaitu 211. Bisa kita lihat teman-teman, yaitu tabel yang ke B dengan metode kuadrat terkecil. Sigma Y yaitu bagi 2511 sama dengan 6A plus 3B dikali 1 bagi 2511 sama dengan 6A ditambah 3B. Lalu sigma XY bagi 851 sama dengan 3A ditambah 9B dikali 2 bagi 1702 sama dengan 6A ditambah 38B, yaitu 809 sama dengan min 35B, B sama dengan 809 atau 35, B sama dengan 23,11. Lalu yang ke B sama dengan 23,11 disubstitusikan ke persamaan. 2511 sama dengan 6A ditambah 3B, 2511 sama dengan 6A ditambah 69,33, 2441,67 sama dengan 62, 244167 per 6 sama dengan A. Hasilnya yaitu A sama dengan 406,945. Selanjutnya yaitu masih dengan metode kuadrat terkecil ya teman-teman, yaitu ada Y sama dengan A ditambah BX. Estimasi 2025X sama dengan 6 adalah Y sama dengan 406,945 ditambah 23,11 dalam kurung 6, Y sama dengan 406,945 plus 138,66, yaitu Y sama dengan 545,605 dan hasilnya Y sama dengan 545. Oke, next ya teman-teman, kita ke soal nomor 3. Diketahui tabel penjualan barang PT ABC tahun 2014 sampai 2020. Hitunglah peramalan volume penjualan pada tahun 2025 menggunakan kuadratis. Apakah tepat jika menggunakan peramalan metode ini? Bisa dilihat ya teman-teman, berikut adalah tabel yang diperlukan, yaitu ada tahun, ada penjualan, ada X, ada XY, yaitu ada X2, X2Y, ada X3, ada X4. Di tahun 2014, Y yaitu penjualannya 300, di X-nya ada min 3, lalu XY-nya min 900, X2-nya 9, X2Y 2700, X3 min 27, lalu X4 81, dan seterusnya. Selanjutnya kita jawab ya teman-teman soal nomor 3, yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX akar A sama dengan sigma Y dikali sigma X4 dikurang sigma X akar Y dikali sigma X akar per N sigma X4 dikurang sigma X akar, yaitu kuadrat. A sama dengan 2255 dalam kurung 196 dikurang 28 per 7 dalam kurung 196 dikurang 28 akar 2. A sama dengan 185,640 per 588. A sama dengan 315,7, yaitu selanjutnya ada yang ke B sama dengan sigma X XY per sigma X akar 2. B sama dengan 265 per 28, B sama dengan 9,5. Selanjutnya yang ke C yaitu sama dengan N sigma X akar 2 Y dikurang sigma X akar 2 dikali sigma Y per N sigma X4 dikurang dalam kurung sigma X akar 2.
C sama dengan 7 dalam kurung 9155 dikurang 28 dalam kurung 2255 per 7 dalam kurung 196 dikurang 28 akar 2. Hasilnya ya teman-teman, C sama dengan 945 per 588. A sama dengan 1,6, X sama dengan 8, Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX akar 2, Y sama dengan 315,71 ditambah 9,5 dalam kurung 8 ditambah 1,6 dalam kurung 64, Y sama dengan 494,1, Y sama dengan 494. Oke, next yaitu soal yang keempat, soal yang terakhir, yaitu suatu universitas memperkirakan mahasiswa yang akan drop out 10% pada semester 8. Carilah probabilitas dari 20 mahasiswa yang dipilih secara acak dari sejumlah besar mahasiswa tersebut. Kurang dari 8 yang akan drop out. Lalu kita jawab soal nomor 4. N sama dengan 20P sama dengan 0,1X sama dengan 8mu sama dengan N dikali P sama dengan 200 dikali 0,1 sama dengan 2. P dalam kurung X sama dengan 8 sama dengan mu X dikali E min mu per X. P X sama dengan 8 sama dengan 2 akar 8, 2,7 1828 kurang akar 2 per 8. P dalam kurung X sama dengan 8 sama dengan 0,0472 atau 4,72%.